Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Istriku cemburu buta. Cemburu wajar. Cemburu normal. Fitrah dasar manusia ada rasa cemburu. Perasaan cemburu timbul karena dia tidak ingin orang yang dia cintai berpindah kepada orang lain. Orang yang namanya perasaan cemburu timbul ketika melihat orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai memberikan perhatian kepada orang lain, timbullah rasa cemburu. Sa'ad mengatakan, kalau seandainya aku melihat istriku bersama dengan seorang laki-laki, akan aku tebas dengan pedang. Rasul menyatakan, apakah engkau bingung, terkejut dengan apa yang dia katakan? Sa'ad, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Ternyata yang namanya kecemburuan itu memang wajib hukumnya dalam Islam. Wajib. Karena orang yang mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tidak akan ditengok oleh Allah pada hari kiamat. Orang yang durhaka kepada orang tua, perempuan yang menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai perempuan, dan orang yang dayus. Orang yang mendiamkan pasangannya berbuat dosa dan maksiat. Ini tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Bayangkan. Pada hari akhirat aja kita baru tumben oleh pemilik akhirat tadi tengok-tengok aja. Apa gak sedih kita gara-gara dayus, gara-gara tidak punya rasa cemburu, pasangannya berbuat apa-apa didiamin saja. Anda lihat Siti Aisyah saja, Rasul kan sering sekali memuji Siti Khadijah, sering disebut-sebut namanya. Siti Aisyah mengatakan, saya tidak pernah cemburu kepada seorang pun istri-istrinya Nabi kecuali dengan Siti Khadijah. Karena Rasul sering menyebut-nyebut namanya dan Rasul sering menyanjung Siti Khadijah. Tuh, padahal Siti Khadijah sudah meninggal. Waktu Siti Aisyah menikah dengan Rasul sudah sekian lama Siti Khadijah meninggal. Sudah sekitar 2 tahunan. Meninggal baru menikah dengan Siti Aisyah. Tapi Siti Aisyah sangat cemburu kepada Siti Khadijah yang sudah meninggal. Gara-gara Rasul sangat mencintai Siti Khadijah, sering disebut-sebut namanya, sering disanjungnya. Marah Siti Aisyah. Rasul mengatakan, kenapa aku sering menyebut-nyebut dan menyanjung Siti Khadijah? Dia ini orang yang pertama beriman kepadaku ketika orang-orang kufur kepadaku. Dia ini orang yang pertama membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia ini orang yang rela mengorbankan semua hartanya untuk agamaku, sementara orang lain menjauhkannya daripadaku, nggak mau bantu. Dia ini perempuan yang berikan anak untukku, sementara istri yang lain tidak berikan anak. Apa kata Siti Aisyah? Allah telah memberikannya perempuan yang lebih baik sebagai penggantinya. Rasul mengatakan Allah tidak pernah memberikan yang lebih baik daripada itu. Jangankan kita, manusia biasa, istri Rasul pun cemburu. Anda lihat dalam sejarah, ketika kakaknya Siti Khadijah datang bertamu ke Rasulullah, dia pamit pulang. Rasul bilang, ya Allah, itu kakaknya Khadijah, duduknya kayak Khadijah. Waktu pamitan berdiri kayak Khadijah, waktu membalikan tubuh pun kayak Khadijah. Siti Aisyah marah, panas dia dadanya. Lari ke ruang rumah, dia nyender di pohon korma sampai layu saking panasnya. Bolehkah kita cemburu? Boleh. Cemburu ada 2 macam. Yang pertama cemburu yang disukai oleh Allah, cemburu yang ada dasar hukumnya tentang cemburu. Yang kedua cemburu yang dibenci oleh Allah, yaitu cemburu yang tidak ada dasarnya, cemburu buta. Nah ini dia yang kita bahas, cemburu buta. Cemburu tanpa dasar. Mana tandanya orang cemburu buta? Pasangannya kemana-mana dimonitor aja. Dikit-dikit ditelepon. Di mana? Lagi ngapain?
Saya tanya, kira-kira kita pasangannya, kalau punya pasangan dikit-dikit nelepon nanya mulu, capek apa digirang? Capek, tahu menderita batin, dimonitor kemana-mana. Tandanya orang cemburu buta, kemanapun pasangannya pergi pengen ngikut aja. Tadi ngapain aja? Baru saya telepon, lagi ngapain? Sama siapa? Tandanya orang cemburu buta, marah-marah. Karena dia merasa dirinya tidak bisa memberikan kecukupan buat pasangannya. Teriak-teriak. Terus maki-maki orang. Seperti Abdel Balik bilang tadi, lempar gelas, lempar piring. Itu cemburu buta. Contoh. Di sejarah. Nabi kan istrinya ada 9. Suatu ketika Nabi lagi bergiliran di rumahnya Siti Aisyah. Ada istri Nabi yang lain yang ngasih makanan. Dibawakan sama pembantunya, ini makanan dari Ibu Anu. Siti Aisyah marah. Makanan piring yang ada makanan yang dipegang oleh pembantunya istri Nabi yang lain ditepak. Prak! Sampai piringnya jatuh, terpecah, makanannya belarakan. Rasul bilang, ibumu sedang cemburu. Tidak enak hatinya. Rasul pungutin itu makanan sama piring yang pecah. Rasul mengambil piring yang utuh milik istrinya yang nepak tadi, diberikan kepada pembantunya. Kembalikan kepada ibu. Jadi selama cemburu itu wajar, tidak menghancurkan, tidak dilarang. Yang dilarang oleh Islam cemburu yang berlebihan, yang keterlaluan. Setiap langkah ditanya, setiap bergerak ditanya. Kalau ditelepon sekali 2 kali sehari wajar, kita senang, alhamdulillah suami saya sayang, istri saya sayang. Kalau setiap saat ditelepon, dimonitor, ada orang seolah-olah bayangan diri kita ini ada, nggak enak diri kita, betul? Makanya baik suami maupun istri cemburu boleh, tapi yang dilarang adalah cemburu yang berlebihan. Kenapa orang cemburu berlebihan? Yang pertama, dia nggak percaya diri. Yang kedua, orang yang cemburu berlebihan tadi adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, yang imannya lemah. Makanya caranya bagaimana? Tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, berikan kepercayaan kepada pasangan kita, saya pun bisa dipercaya. Jadi inilah caranya mengatasi cemburu buta. Kita berikan kepercayaan kepada pasangan kita.